Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahu maulana al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsani ma tusannu fihi al-jama'atu. Pembagian yang kedua adalah ma tusannu fihi al-jama'ah. Salat sunnah yang disunatkan di dalam salat itu dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah. Jadi ini ada sholat-sholat tertentu yang masyru'iyahnya dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, wahwa sholatul idaini, sholat hari raya dua, Idul Fitri wal Adha, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, Idul Akbar wal Asghar, ya, Idul Akbar dan Idul Asghar. Idul Akbar itu Idul Adha, Idul Asghar, Idul Fitri. Makanya orang Jawa biasanya mengucapkan hari raya Idul Adha itu hari besar, hari raya besar, karena memang dalam bahasa fikihnya begitu. Kalau hari raya Idul Adha itu disebutnya Idul Akbar. Kalau hari raya Idul Fitri Idul Asghar, hari raya kecil. Ya. Jadi hari raya Fitri justru kecil, hari raya Idul Adha justru besar. Tapi kalau meriah Idul Fitri daripada Idul Adha, biasanya begitu. Kenapa? Karena kalau Idul Fitri itu banyak yang balas dendam. Jadi udah nyiapin opor gitu ya Pak ya, segala macam makanan aneh-aneh. Itu biasanya kalau hari raya itu muncul. Baina tulu'i syamsin wa zawaliha, waktunya di antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waktu sholat Id itu sampai zuhur, ya. Wa ya rakaatani, sholat Id itu 2 rakaat. Yukabbiru nadman fi ula rakaatil idaini walau maqdiyatan alal aujahi ba'da iftitahi sab'an. Dan bertakbir secara sunnah, ya, di rakaat yang pertama dari 2 rakaat sholat Id, walau makdiyatan, walaupun sholat Id yang dipoto, walaupun sholat Id yang dipoto. Saya pernah ngalamin itu, ini tahun-tahun 90-an ketika belum ada internet, ya. Pernah masih di kampung dulu itu, karena lambatnya informasinya lambat Pak. Ketemu pengumuman hari raya itu pada zuhur. Pada zuhur baru tahu kalau hari itu hari raya. Kalau sekarang kan informasi cepat, ya, pengumuman pemerintah langsung bisa
Iya, dulu kan enggak, ya. Dulu enggak. Informasi itu enggak gampang diterima, apalagi di pelosok Pak, di kampung saya di pelosok. Untuk mengakses hari raya itu susah, sehingga pernah kejadian sudah siang hari baru dengar kalau hari itu hari raya, karena diyakini hari itu hari raya, akhirnya apa? Buka. Nah, kalau bukanya itu sudah lewat zuhur, kan waktu sholat idnya sudah habis, karena batas waktunya sampai akhirnya sholat idnya dipotong. Jadi besok harinya baru sholatnya, gitu. Tapi sudah buka, walaupun dikodok. Walau makbiyatan alal aujahi, menurut kaul yang aujah, setelah membaca doa iftitah maka takbir lagi 7 kali. Jadi takbir 7 itu di luar takbiratul ihram. Jemaah sekalian, sebelum saya jelaskan masalah ini, ya, ini sunnah sholat sunnah yang secara syarak itu dilakukan secara berjamaah. Antara lain sholat id, nanti ada dua sholat id, ada sholat tarawih, ada sholat witir di dalam bulan suci Ramadan, ada lagi sholat istisqa, ya. Sholat istisqa, apa lagi? Sholat jenazah kan wajib, Pak. Sholat sunnah, sholat gerhana, ya, sholat gerhana itu dilakukan secara berjamaah. Masalahnya kita menjumpai di sekolah-sekolah itu anak-anak sekolah itu melaksanakan sholat duha tapi berjamaah. Gitu ya Pak. Padahal sholat duha itu bukan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Ada lagi kalau Ramadan Pak, sholat tasbih berjamaah. Padahal sholat tasbih itu kemarin sudah dibahas, bukan sholat yang masru'iyahnya secara berjamaah, bukan. Sholat tasbih itu termasuk sholat yang dilakukannya sendiri-sendiri, furoda, bukan jamaah. Tapi di bulan Ramadan itu banyak, ya, apalagi kalau mau pengen ketemu Lailatul Qadar, akhirnya melaksanakan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu sebenarnya masru'iyahnya itu tidak dengan berjamaah masing-masing, tapi banyak dilakukan oleh jamaah kita dengan sholatnya berjamaah dipimpin oleh satu orang. Bapak-bapak sekalian, ini harus diketahui. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan masru'iyahnya, konteksnya secara syar'i itu bagaimana? Kalau kita main melakukan saja tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu dalilnya, ini bisa berbahaya. Bukan mendapatkan sunnah, tetapi bisa jadi mendapatkan haram. Gitu. Nah sekarang kalau sholat itu tidak dilakukan secara berjamaah, tapi kok kita melakukannya berjamaah, bisa jadi kalau kita nggak paham latar belakangnya, alasannya, itu bisa jadi yang dilakukan itu sesuatu yang haram karena termasuk mengada-ada. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya ada dua hal ini sebagaimana saya baca di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya. Diperbolehkan itu bukan sunnah, ya. Wa yajuzu, boleh, ya, melakukan sholat sunnah yang mestinya dilakukan secara perorangan tapi dilakukan secara berjamaah. Itu hukumnya boleh jika, ada catatannya. Satu, alasannya lil hifti, untuk memberi spirit atau semangat kepada jamaah.
supaya jamaahnya semangat Pak. Ayo kita sholatnya berjamaah. Ya. Padahal aslinya masyru'iyahnya itu tidak dilakukan secara berjamaah. Bagaimana kalau kita lakukan berjamaah? Kalau tujuannya agar ada spirit, ada semangat, maksudnya ada motivasi untuk semangat ibadah, boleh. Atau yang kedua alasannya litaklim, untuk mengajarkan. Tujuannya supaya bisa ngasih tahu jamaah yang belum bisa melakukan supaya bisa, yang belum mengerti supaya ngerti. Tujuannya litaklim, untuk mengajarkan jamaah, boleh. Tapi kalau tidak ada tujuan dua tadi, melakukannya adalah haram. Apalagi kalau orang-orang awam beranggapan bahwa dari sononya itu loh, dari sononya itu memang jamaah. Pengertiannya seperti mana jadinya haram gitu. Kalau kita asal ikut-ikutan aja, ya ini dapatnya makruh aja. Tapi kalau tahunya kalau itu dari sononya jamaah, malah jadinya sholatnya haram. Karena memang aslinya tidak dilakukan secara berjamaah. Kita lakukan berjamaah itu hanya karena memang supaya kita ada semangat untuk ibadah. Yang kedua, atau karena adanya tujuan untuk mengajarkan kita, itu baru boleh. Tapi hukumnya boleh ya, bukan sunnah. Tidak sunnah. Kalau boleh itu berarti bukan sunnah, mubah. Wafisaniyati khams, dan pada rakaat yang kedua itu takbirnya 5 kali. Ini pun setelah takbir intiqal. Ya, setelah Allahu Akbar bangun dari sujud ditambah takbir 5 kali. Qabla ta'awudin fihima, sebelum membaca ta'awud di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Wa fi tsaniyati khamsan qabla ta'awudin fiha, waktu takbir yang 7 dan takbir yang 5 itu dilakukannya sebelum baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan sampai kita Allahu Akbar a'udzu billahi minasyaitonir rajim terus baru takbir. A'udzunya belakangan, setelah takbir baru a'udzu. Jadi begini, Allahu Akbar iftitah. Setelah iftitah baru Allahu Akbar takbir yang 7, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafi'an yadayhi ma'a kulli takbiratin man lam yashra' fi qira'atin, serta dengan mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan beserta dengan setiap takbir malam yashra' fi qira'atin, sebelum dia melakukan pembacaan atau pembacaan Fatihah. Wala yutadaraku fi tsaniyati in tarakahu fil ula, tidak perlu disusul di rakaat yang kedua jika dia meninggalkannya di rakaat yang pertama. Ini kalau harus disusul maka berarti takbirnya 7 ditambah 5 berapa coba? Kebanyakan. Jadi kalau memang lupa ya sudah. Kalau kita masih baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, sebenarnya masih boleh kita melanjutkan takbir itu. Misalnya Allahu Akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru a'udzu ya, sebab a'udzu itu bukan Fatihah. Lupa nih, saya belum takbir yang 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu enggak masalah. Tapi kalau sudah Fatihah ditandai dengan sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu jangan takbir. Waktu takbirnya sudah habis. Sebab begini, ini kita kembali kepada hal yang sunnah. Kalau kita sudah talaffuz, sudah masuk di dalam
bacaan ataupun rukun yang wajib, maka kalau sunnah itu ditinggalkan sementara kita sudah melakukan yang wajib, kita tidak diperbolehkan kembali hanya untuk melaksanakan yang sunnah. Jadi ada orang bangun dari biasanya rakaat kedua apa yang seringnya lupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Giliran makmumnya teriak-teriak subhanallah, subhanallah. Karena imamnya lupa takbir yang 5. Kalau memang sudah baca Fatihah, maka gugur kesunatannya nggak bisa dia kembali lagi kan sunnah. Kalau diteriakin subhanallah lalu dia takbir Allahu Akbar malah batal. Salatnya jadi batal, Pak. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang wajib, yaitu baca Fatihah. Sementara takbir yang 7, takbir yang 5 itu hukumnya sunnah. Kalau begitu berarti enggak ini dong, sholatnya enggak seperti sholat Id pada umumnya. Ini Ustaz gimana? Dianggap enggak penting apa? Bukan masalah penting enggak pentingnya, ketika kita sudah masuk dalam ikatan rukun sholat, maka harus dilanjutkan, jangan balik lagi hanya untuk mengerjakan yang sunnah. Ini kan contohnya banyak. Orang habis ini bangun dari rakaat pertama, bangun dari rakaat kedua, harusnya tahiyat dia kadung berdiri. Sedangkan dia bukan makmum. Kalau makmum imamnya duduk, makmum lupa berdiri, dia harus duduk karena imamnya duduk. Harus mutaba'ah dengan imam. Tapi kalau dia sendiri, sholat sendiri atau dia sebagai imam, terjadi kelupaan rakaat kedua bukannya tahiyat awal malah berdiri, itu nggak boleh, balik lagi duduk tuh nggak boleh kalau dia sebagai imam atau orang yang sholat sendiri. Kenapa? Karena berdiri itu rukun, duduk tahiyat awal itu sunnah abad. Maka nggak boleh kita melakukan kewajiban ketika sudah melakukan yang rukun, balik lagi hanya untuk melakukan sunnah. Jadi kalau takbir yang kelima misalnya di rakaat kedua ternyata kita lupa, ya sudah lanjutin Fatihahnya Pak, sekalipun makmum yang nggak ngerti itu tasbih subhanallah subhanallah, bodoh amat, lanjutin aja ya. Sebab kalau balik lagi untuk takbir yang 5, imamnya batal. Nah kalau imamnya batal, ya makmumnya batal semua. Kalau masih ikutin imam yang batal kan, jadi semasjid batal semua. Jadi kalau usah diteriakin subhanallah, biarin aja. Karena memang terjadi kesalahan, tetapi bukan pada yang wajib, yang sunnah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.